Pemirsa, Iran terus membara. Lebih dari 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran. Pemerintah Indonesia pun berencana mengevakuasi WNI yang terjebak di Iran. Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tidak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mendesak warga Iran untuk terus berunjuk rasa. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say, make Iran great again. You know, it's a great country until these monsters came in and took it over. Pemerintah Indonesia pun bersiap untuk evakuasi WNI yang masih terjebak di Iran. Namun evakuasi terkendala sulitnya akses komunikasi dengan WNI. Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu Pemerintah Indonesia juga meminta WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari daerah unjuk rasa. Saat ini total ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembersihan puing-puing dilakukan usai insiden jatuhnya kren di atas kereta yang melintas di Thailand. Pemerintah Thailand mengatakan akan memberikan sanksi kepada siapapun yang menyebabkan insiden terjadi. Operasi pembersihan puing-puing berlangsung di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand setelah sebuah derek konstruksi roboh menimpa kereta penumpang menewaskan sedikitnya 32 orang. Para pekerja dan alat berat membersihkan puing-puing di lokasi kecelakaan. Beberapa gerbong kereta terlihat penyok parah dengan kerusakan eksterior parah akibat benturan. Insiden itu terjadi pada hari Rabu ketika derek jatuh menimpa kereta yang membawa 195 penumpang dan awak yang sedang dalam perjalanan dari Bangkok ke Ubon Ratchathani. Setidaknya 32 orang tewas dan sekitar 60 lainnya luka-luka, sementara 3 orang masih hilang. Pihak berwenang Thailand telah meluncurkan penyelidikan atas penyebab runtuhnya derek tersebut. Sementara Perdana Menteri Thailand berjanji bahwa akan ada konsekuensi bagi mereka yang terbukti bertanggung jawab. Pekerjaan konstruksi tersebut merupakan bagian dari proyeksi kereta api cepat yang menghubungkan Bangkok dengan Kunming melalui Laos, sebuah koridor transportasi regional unggulan. 5 warga Ukraina diselamatkan di pegunungan Karpatian di Rumania. Penyelamatan berlangsung dramatis di tengah hujan salju yang lebat. Tim penyelamat menyelamatkan 5 warga Ukraina dengan helikopter di pegunungan Karpatian di Rumania. 5 warga Ukraina ini dilaporkan telah menyeberangi perbatasan secara ilegal. Sejak dimulainya konflik Ukraina-Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer dan melarang pria usia wajib militer untuk meninggalkan negara. Dengan medan hujan salju lebat, kabut dan suhu hingga minus 20 derajat Celcius, tim penyelamat gunung mengatakan mereka bertindak cepat. 1 orang dievakuasi melalui udara, sementara 4 lainnya dijemput oleh tim darat dan berjalan kaki selama 5 jam menembus salju tebal menuju tempat aman. Insiden ini menunjukkan bahayanya penyeberangan musim dingin di Karpatian secara ilegal. Pemirsa, salju longsor di Gunung Kaukasus di utara Rusia. Para wisatawan mengabadikan pemandangan langka yang dianggap spektakuler ini.
Longsoran salju turun dari puncak Gunung Kaukasus utara Rusia dekat Gunung Elbrus. Alih-alih panik, para wisatawan menilai pemandangan yang dilihatnya indah. Menurut Kementerian Darurat Rusia, 10 longsoran salju telah terjadi di wilayah ini sejak awal tahun. Bentrokan terjadi di Minneapolis usai penembakan kedua yang dilakukan oleh Agent ICE. Kericuhan terjadi usai adanya warga negara Venezuela yang tertembak di kaki. Bentrokan kekerasan kembali terjadi di Minneapolis setelah penembakan kedua yang dilakukan oleh ICE hanya dalam waktu 1 minggu. Aparat penegak hukum menembakkan granat kejut dan menyebarkan gas air mata, sementara para pengunjuk rasa berhadapan dengan agen ICE menyerang kendaraan dan melemparkan benda-benda. Kejadian ini terjadi setelah adanya laporan bahwa seorang warga negara Venezuela ditembak di kaki oleh seorang agen ICE. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa agen tersebut melepaskan tembakan setelah diancam oleh setidaknya 3 orang termasuk pria yang ditembak tersebut. Pria yang terluka dirawat di rumah sakit, sedangkan 2 orang lainnya ditangkap. Sebelumnya, Rene Colgood yang berusia 37 tahun ditembak mati oleh seorang agen ICE di kota yang sama hingga memicu protes besar-besaran. Gubernur Minnesota Tim Walz mendesak publik untuk tidak mempercayai mesin propaganda ini dan menyerukan penyelidikan yang lebih menyeluruh, adil dan cepat untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan. Pemirsa, aksi demo digelar warga di kota Holon, Israel untuk membela warga Iran. Demonstran juga meminta pemerintah untuk menunjukkan dukungannya kepada warga Iran. Warga Israel menggelar unjuk rasa di kota Holon, selatan Tel Aviv untuk mendukung para demonstran Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Para demonstran berkumpul di sebuah alun-alun mengibarkan bendera Israel dan bendera Iran pra-revolusi serta memegang foto Muhammad Reza Pahlavi, putra sah terakhir Iran. Dalam aksinya, demonstran juga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan apapun yang memungkinkan untuk mendukung rakyat Iran. Beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya memantau dengan seksama apa yang terjadi di Iran. Protes ekonomi telah berlangsung di Iran sejak Desember dan meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Iran menuduh Trump mengobarkan ketegangan setelah ia memperingatkan pihak berwenang bahwa ia dapat campur tangan jika terjadi tindakan keras. Timnas Indonesia berada satu grup dengan Vietnam di Piala AFF 2026. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.